Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Haris Utia Rahman, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 26, kelompok 4, nomor urut 1. Saat ini, saya bertugas di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Provinsi DKI Jakarta, bidang pemasaran dan atraksi, urusan pemasaran pariwisata dalam negeri. Kali ini saya akan menjelaskan refleksi pembelajaran Agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS, core value berakhlak di bawah bimbingan Ibu Pancaningsih. Berakhlak diantaranya pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 7 nilai-nilai inilah yang akan saya bahas ke depan. Dalam core value berakhlak yang pertama, yakni berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Dalam berorientasi pelayanan terdapat 3 kata kunci, yakni responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Kami memberikan keramahan, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas. Karena kita harus selalu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh good practice dalam berorientasi pelayanan, yakni kita selalu memberikan keramahan, dan senyum dalam memberikan pelayanan. Sementara untuk bad practice-nya, kita tidak menggunakan seragam yang tidak sesuai aturan. Core value berakhlak yang kedua, yakni akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Dalam akuntabel terdapat 4 kata kunci, yakni integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Kita selalu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan berintegritas tinggi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contoh good practice dalam akuntabel yakni menggunakan fasilitas kantor sesuai fungsinya. Kemudian contoh bad practice-nya atau yang tidak boleh dicontoh yakni menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Untuk core value berakhlak yang ketiga yakni kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri dalam menjalankan tugas. Dalam kompeten terdapat 5 kata kunci, yakni kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Dalam menjalankan tugas, kami selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ke depan, apalagi sekarang sudah masuk ke era digital. Contoh good practice dalam kompeten, yakni kita selalu mengerjakan tugas secara cermat dan teliti. Sementara untuk contoh bad practice-nya, yakni memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Core value yang berikutnya yakni harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Dalam harmonis terdapat 3 kata kunci, yakni peduli, perbedaan, dan selaras. Dalam melaksanakan tugasnya, kami selalu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya tanpa memandang suku, ras, dan agama. Contoh good practice-nya yakni dalam memberikan pelayanan, kita harus melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang, kekayaan, ataupun agama. Kemudian contoh bad practice-nya yakni kita enggan membantu rekan kerja yang tengah mengalami kesulitan dalam bekerja. Core value yang berikutnya yakni loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Terdapat 5 kata kunci, yakni komitmen, dedikasi, core value yang berikutnya yakni loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Core value yang berikutnya adalah loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terdapat 5 kata kunci yakni komitmen, dedikasi, kontribusi,
nasionalisme, dan pengabdian. Dalam menjalankan tugas, kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 45, dan setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Contoh good practice loyal adalah kita selalu mengikuti upacara-upacara hari kebesaran nasional. Kemudian bad practice-nya kita selalu terlambat dalam menjalankan tugas. Core value yang berikutnya yakni adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Terdapat 3 kata kunci dalam adaptif, yakni inovasi, antusias terhadap perubahan, dan selalu proaktif. Kode etik yang harus kita jalankan yaitu selalu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan tidak boleh tidak bertindak proaktif dan harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Contoh good practice dalam adaptif yakni memanfaatkan teknologi digital dalam bertugas. Untuk bad practice-nya kita tidak bertindak proaktif dalam bekerja. Core value berakhlak yang terakhir yakni kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Terdapat 2 kata kunci, yakni kesediaan kerjasama dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kita harus memberi kesempatan kepada berbagai pihak dalam berkontribusi untuk pemerintah, bangsa, dan negara. Contoh good practice-nya adalah kita harus bekerja sama dengan lintas sektoral, bersedia untuk bekerja sama. Kemudian bad practice-nya kita enggan untuk membuka kerjasama dengan pihak eksternal dalam mencapai tujuan dalam berbangsa dan negara. Dan untuk kesan-pesan dalam pembelajaran agenda kedua di bawah bimbingan tutor Ibu Pancaningsi, kita harus terus menggali nilai-nilai dasar PNS dan menjunjung tinggi core value berakhlak. Kita harus berupaya terus dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bertugas. Kita harus terus belajar, berinovasi, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih juga untuk Ibu Pancaningsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kita pembelajaran terkait nilai-nilai dasar PNS yang telah membuat suasana kelas terasa hidup dengan memberikan terobosan-terobosan baru dalam pembelajaran, salah satunya dengan berkomunikasi secara 2 arah. Jadi membuat suasana kelas terasa hidup. Jadi tidak monoton ataupun satu arah seperti terasa satu arah. Jadi kita tetap belajar dengan suasana yang hidup dan dapat menerima materi dengan baik. Untuk kendala mungkin dalam pembelajaran agenda 2 tidak ada yang signifikan. Semua pembelajaran berjalan lancar dan baik. Kemudian materi-materi yang telah disiapkan tutor juga telah siap dan mudah untuk dimengerti dan dipahami. Tugas-tugasnya mudah dipahami dan kemudian bisa dituangkan dalam tugas-tugas yang kita kerjakan, dapat membantu kita dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Mungkin kendala karena kita masih menjalankan pembelajaran melalui online atau daring, mungkin masalah yang masih suka ditemui yakni jaringan internet yang kadang di setiap daerah kan tidak sama, jadi kadang ada gangguan sedikit terkait sinyal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Ibu Pancaningsi atas bimbingannya dalam mengajar agenda 2 dan sukses terus bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.